Kalau geser orang, minggir sana, saya ke situ. Wah, ini haram. Sudah ada orang duduk, gara-gara ada pejabat datang lalu diusir, haram. Saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam satu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru kena diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen di sosial media. Halo. Kemarin ini Gibran membuka konferensi besar Fatayat NU 2024. Nah, yang menarik adalah pidato yang diucapkan sama Gibran, di mana dia menggunakan tata bahasa yang sangat berantakan untuk menyapa tokoh agama dengan para tokoh agama, para ibu, para bapak. Sementara kita tahu kata para sendiri berarti jamak. Gimana dia bisa menggunakan itu dengan kalimat seperti itu? Ya, untuk menggunakan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia yang baik dan benar saja tidak paham, bagaimana kita bisa mengharapkan lebih ya, apalagi untuk menguasai bahasa lain ya. Tapi ini adalah wakil presiden yang kita punya. Nah, sementara kita juga paham bahwa Gibran punya agenda lain ya. Dia ingin maju di 2029 sebagai RI 1 ya. Rajinnya dia belusukan, bagi-bagi susu dan buku, lalu bagi-bagi bansos mengatasnamakan Wapres Gibran gitu. Padahal anggaran juga diambil dari APBN. Ini adalah satu indikasi kuat yang mengarah ke situ. Nah, padahal seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kementerian atau bahkan Pemda yang di bawahnya. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah Gibran di 2029 ya, untuk menjadi RI 1? Ya, cara yang kedengarannya seperti hayalan gitu ya, tapi memang ini yang harus dilakukan, yaitu dengan memberikan edukasi,
masyarakat, ya teman-teman harus rajin dan mau memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, yaitu dengan memberikan kritik yang konstruktif ya terhadap kebijakan-kebijakan, ide-ide, mungkin gagasan-gagasan yang bertentangan dengan kepentingan publik atau ekonomi kerakyatan. Karena ini penting sekali dilakukan, meskipun nanti pasti banyak tantangan ya. Yang pertama ya sudah pasti dari buzzer-buzzer yang akan berusaha dalam tanda kutip ya nyebokin semua kesalahan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita. Tapi inilah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat pilkada Jakarta kemarin ya, saya rasa ini bukan hal yang mustahil, tapi ya memang butuh effort dan kerja keras untuk melakukan ini. Dan juga kita harus waspada ya, jangan sampai kritikan-kritikan kita ini justru malah nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan lain. Salam. Parabot, anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot kesindir ya. Halo, Assalamualaikum. Pak Gibran dapat kritikan lagi tuh. Ya, kemarin kita lihat udah bagus ya, udah tampil di beberapa tempat ya, sudah lumayan lah berikan sambutan. Tapi kenapa kemarin kepleset lagi ya waktu di acara pembukaan Fatayat? Aduh, jadi bulan-bulanan tuh di medsos. Dia bilang begini, dia itu pengen mengucapkan setelah salam tuh ya para tokoh gitu maksudnya. Tapi paranya tuh diulang sama dia. Para tokoh, para bapak-bapak. Jadi itu yang dikritisi oleh banyak orang, bahwa kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu memang harus menempatkan mana kata jamak, mana kata tunggal gitu ya, atau infinitif maupun plural itu, atau majemuk. Karena para itu sudah menggambarkan kalimat majemuk gitu. Para itu artinya kumpulan. Jadi para bapak, kumpulan bapak. Jadi kalau dibilang para ya udah pasti nggak cocok. Jangankan gitu, para bapak-bapak saja nggak pas, atau para ibu-ibu, atau para hadirin, itu nggak bisa. Gitu. Hadirin itu adalah sekumpulan orang yang hadir. Para itu menggambarkan majemuk. Itu jamak. Jadi itu yang dikritik. Ya memang sebagai seorang figur ya, tokoh lah. Kalau wakil presiden itu kan memang udah satu paket dengan presiden gitu ya, duit tunggal. Jadi itu pangkat yang tinggi sekali ya, membuka sebuah acara yang penting. Fatayat itu jumlahnya jutaan itu, karena itu kan organisasi dari cabangnya NU untuk ibu-ibu gitu. Sebelumnya kan ada ledek-ledekan tuh, dia bilang Paralimpik tapi dia ngucapinnya para, akhirnya netizen itu membuat lelucon parabotan. Ya kemarin sih waktu kita ngelihat beliau debat kan dengan cara ngeledek Pak Mahfud begitu, kita pikir ya itu mungkin karena gimmicks ya, itu adalah arahan dari seorang desain yang mengarahkan nanti begini gitu. Ya kita lihatlah nanti setelah dilantik, kita akan melihat gebrakannya Pak Wakil yang mencengangkan gitu kan. Ya kita sih tercengang juga. Sebelum dilantik itu ada keluar akun yang mencoba untuk ditutupi Fufu Fafa itu kan, ternyata isinya tuh ngeri ya. Sekarang diadul-adul tuh sama orang tuh, dikeluarin terus meskipun dicoba ditutup-tutupi, tapi nah udah agak reda tuh
ya kan, pemakzulan dan segala macam udah hilang tuh setelah dilantik. Kita pikir setelah dilantik nanti ada gebrakan yang dahsyat gitu. Ya, dia masih bagi susu, oke lah gitu ya. Kayak orang kecapean gitu. Tapi ucapan-ucapan pidatonya mestinya itu harusnya mulai ditata dong. Gitu, disesuaikan dengan jabatannya. Aduh, ya mudah-mudahan semakin kesini makin baik. Karena bagaimanapun juga ya, suka nggak suka beliau itu adalah pemimpin kita. Ya, mudah-mudahan itu hal yang bisa diperbaiki segera, dan ke depan masih ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, siapa tahu beliau naik jadi presiden. Allahu a'lam. Assalamualaikum.